15 Desember 2025, pemerintah Amerika Serikat baru saja melampaui ambang batas yang hanya terjadi 3 kali dalam sejarah masa damai modern. Pembayaran bunga atas utang nasional sebesar 970 miliar dolar kini melampaui anggaran yang kita alokasikan untuk seluruh Departemen Pertahanan. Inilah dominasi fiskal, titik di mana utang menjadi begitu besar sehingga bank sentral Anda tidak lagi mampu mengendalikan inflasi. Pelayanan utang pemerintah menjelma menjadi inti perekonomian itu sendiri. Dan ketika dominasi fiskal tiba, portofolio 60/40 pun runtuh. Tahun 2022 memberikan kita gambaran awalnya. Saham anjlok 19%, obligasi merosot 13% secara bersamaan. Panduan perencanaan pensiun yang dianggap sakral itu kehilangan 16,7% nilainya dalam 1 tahun. Ini adalah reaktivasi pola historis, sebuah siklus realokasi modal yang telah terulang dalam 3 krisis besar sepanjang abad terakhir dan kini kembali terjadi. Pada akhir video ini, Anda akan memahami secara persis 3 kelas aset mana yang mampu menjaga kekayaan saat mata uang runtuh. Mengapa aset-aset tersebut efektif dan bagaimana para investor terkaya di dunia telah memposisikan diri. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang begitu Anda melihatnya, Anda tidak akan bisa melupakannya. 3 kekaisaran, 3 krisis mata uang, pola yang sama. Krisis pertama, Weimar Jerman, 1922-1923. Awal tahun 1922. 160 mark Jerman dapat membeli 1 dolar Amerika. November 1923. Kurang dari 2 tahun kemudian, 4,2 triliun mark hanya bisa membeli 1 dolar Amerika Serikat. Pemerintah Jerman mencetak uang dengan laju eksponensial untuk membayar reparasi Perang Dunia I. Nilai mark tidak sekadar menurun, melainkan menguap begitu saja. Orang-orang bergegas ke toko roti saat jam makan siang, karena pada akhir hari kerja, upah mereka sudah tidak cukup untuk membeli roti. Uang kertas menjelma menjadi kertas dinding secara harfiah. Namun, perlu dicatat bahwa pasar saham Jerman sebenarnya tumbuh secara nominal selama periode hiperinflasi. Namun, hal itu tidak mencegah kebangkrutan. Daya beli dari keuntungan nominal tersebut hanyalah ilusi, karena harga komoditas melonjak jauh lebih cepat daripada harga saham. Siapa yang bertahan? Mereka adalah pemegang emas fisik, mata uang asing yang dijamin emas, dan lahan pertanian yang mampu menghasilkan pangan. Krisis kedua, stagflasi di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Tingkat inflasi melonjak dari 5% menjadi lebih dari 25% pada tahun 1975. Harga minyak naik 4 kali lipat setelah embargo Arab pada tahun 1973. Harga gandum naik 3 kali lipat. Harga jagung hampir 3 kali lipat, dan harga kedelai naik 4 kali lipat. Portofolio 60/40 hancur. Obligasi kehilangan nilai karena inflasi mengikis pembayaran tetap. Saham pertumbuhan anjlok karena kenaikan suku bunga diskonto merusak valuasi. Siapa yang bertahan? Emas menghasilkan pengembalian real tahunan sebesar 22,1% sepanjang dekade itu. Lahan pertanian Amerika Serikat naik 438% secara nominal dari tahun 1970 hingga 1980. Bahkan, setelah memperhitungkan inflasi, ini masih menunjukkan apresiasi real yang signifikan. Saham energi menghasilkan pengembalian real rata-rata 12,9% per tahun. Dan saham nilai, yaitu perusahaan industri dengan aset berwujud dan kekuatan penetapan harga, mengungguli saham pertumbuhan secara signifikan. Secara luar biasa, berkat kemampuan mereka untuk meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan. Krisis ketiga, Argentina, dari tahun 1991 hingga 2002. Argentina mematok pesonya ke dolar Amerika Serikat dengan nilai tukar paritas 1:1. Awalnya, rencana ini berhasil. Inflasi terkendali. Ekspor melonjak dari 12 miliar menjadi 27 miliar dolar. Namun, kemudian berhasil mendevaluasi mata uangnya pada tahun 1999. Ekspor Argentina menjadi kurang kompetitif.
Ekonomi mulai merosot. Negara mendapati dirinya kesulitan mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Pada Desember 2001, gelombang penarikan dana besar-besaran dari bank telah dimulai. Pihak berwenang kemudian memberlakukan batas penarikan bulanan sebesar 1.000 peso. Ini diikuti oleh konversi wajib rekening berdenominasi dolar menjadi peso yang dilakukan dengan nilai tukar yang ditetapkan secara artifisial. Jumlah yang mengejutkan, 100 miliar dolar yang disimpan di lembaga keuangan Argentina diubah menjadi setara 100 miliar peso hanya untuk menyaksikan 75% daya belinya menguap seiring dengan runtuhnya mata uang tersebut. Individu yang memiliki rekening bank berdenominasi dolar Amerika Serikat mengalami erosi 60% dari daya beli efektif mereka. Segmen populasi mana yang berhasil melewati badai ekonomi ini? Terutama mereka yang memiliki lahan pertanian dan cadangan komoditas yang besar. Depresiasi peso membuat kepemilikan mereka yang berdenominasi peso secara signifikan lebih terjangkau bagi pembeli internasional, sehingga merangsang permintaan yang kuat. Bersamaan dengan itu, lonjakan harga komoditas global meningkatkan nilai intrinsik dari barang-barang yang mereka hasilkan. Argentina kemudian gagal bayar atas kewajiban senilai total 95 miliar dolar, menandai gagal bayar utang negara paling substansial yang tercatat hingga saat itu. Meskipun demikian, produsen pertanian secara luar biasa berhasil mempertahankan secara signifikan kekayaan real mereka. Pola berulang ini terverifikasi dengan jelas. Di 3 krisis yang berbeda, dinamika realokasi modal yang sama muncul, secara konsisten menguntungkan 3 kelas aset spesifik yang terbukti mempertahankan dan bahkan meningkatkan daya beli, sangat kontras dengan kepemilikan lainnya. Kelas aset utama yang teridentifikasi terdiri dari lahan produktif, meliputi kepemilikan pertanian dan exposure langsung terhadap komoditas. Yang menarik, Bill Gates memiliki hak atas 242.000 acre lahan pertanian AS Serikat, tersebar di 17 negara bagian. Ini menjadikannya pemilik pribadi terkemuka lahan pertanian di seluruh negeri. Apa alasan dibaliknya? Lahan pertanian berfungsi sebagai lindung nilai yang inheren dan sistematis terhadap devaluasi mata uang. Dolar AS Serikat yang melemah membuat komoditas pertanian Amerika memiliki harga yang lebih kompetitif di pasar internasional. Akibatnya, merangsang ekspor dan meningkatkan nilai pasar mereka. Hasil pertanian dari lahan tersebut mengalami apresiasi secara nominal. Namun, yang terpenting, nilainya juga meningkat relatif terhadap mata uang yang terdepresiasi. Data historis dari tahun 1970 hingga 2019 menunjukkan bahwa pengembalian dari investasi lahan pertanian secara konsisten menunjukkan korelasi positif dengan tren inflasi. Sepanjang dekade 1970-an, lahan pertanian secara konsisten mengungguli inflasi IHK, menghasilkan premi tahunan rata-rata sebesar 11,1%. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga umum naik 11% akibat tekanan inflasi, nilai lahan pertanian justru meningkat tambahan 11% dalam nilai real setelah disesuaikan dengan inflasi. Sebuah benteng perlindungan sejati bagi daya beli. Bahkan pada periode yang lebih kontemporer, khususnya dari tahun 2000 hingga 2009, kinerja lahan pertanian yang mengungguli inflasi tercatat sebesar 7,6%. Selanjutnya, antara tahun 2010 dan 2019, premi ini berada pada angka 4,8%. Fenomena ini bukan sekadar siklus belaka. Ia merepresentasikan karakteristik struktural yang fundamental. Eskalasi harga komoditas pada dekade 1970-an menawarkan preseden historis yang relevan. Akuisisi gandum skala besar yang tak terduga oleh Uni Soviet pada awal 1970-an secara signifikan memacu permintaan global. Ekspor gandum global saja melonjak 29% dalam rentang 1 tahun, dari 1971 hingga 1972. Produksi pertanian terbukti tidak memadai untuk mengimbangi percepatan permintaan ini. Keruntuhan perikanan ikan teri Peru pada tahun 1972 mengurangi pasokan pakan berprotein tinggi yang krusial untuk ternak, yang kemudian memicu kenaikan harga kedelai secara eksplosif. Lebih jauh lagi,
Menyusul penghentian konvertibilitas emas oleh Presiden Nixon pada tahun 1971, nilai dolar merosot hampir 30% menjelang akhir dekade tersebut. Para produsen pertanian diuntungkan oleh konvergensi tiga faktor yang mengapresiasi: harga nominal yang tinggi, harga real yang meningkat, dan dinamika mata uang yang menguntungkan yang mendorong pertumbuhan ekspor. Mekanisme ekonomi yang analog kini sedang berlaku. Indeks dolar telah surut sekitar 10% dari puncaknya pada tahun 2022. Utang negara kini melampaui angka 35 triliun dolar. Lahan pertanian seharusnya tidak dipandang sebagai taruhan spekulatif, melainkan ia berfungsi sebagai lindung nilai yang secara matematis kokoh. Ini merupakan kelas aset nomor 2 yang terdiri dari emas dan instrumen moneter non-negara lainnya. Zaman Weimar, November 1923. Pemerintah terlibat dalam pencetakan mata uang yang begitu masif sehingga pasokan nominal mark membengkak dari 29 miliar menjadi 400 kuintiliun yang mencengangkan. Sebaliknya, pasokan emas global secara inheren tetap terbatas oleh kemampuan penambangan fisik dan realitas geologis yang tak tergoyahkan. Nilai emas yang diukur dalam mark melonjak seiring dengan runtuhnya mark, bukan karena emas menjadi lebih berguna, melainkan karena pemerintah tidak dapat mencetak emas untuk mengimbangi jumlah mata uang yang beredar. Nilai intrinsik emas tidak bergantung pada kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah melemahkan nilai mata uang mereka, daya beli relatif emas akan secara otomatis meningkat. Dekade 1970-an dengan jelas membuktikan hal ini. Harga emas melonjak dari 35 dolar Amerika Serikat menjadi 455 dolar Amerika Serikat per ons pada akhir dekade tersebut. Sebuah peningkatan sebesar 13 kali lipat. Saat ini, pada tahun 2025, harga emas telah melampaui angka 4.000 dolar Amerika Serikat per ons, mencatat kenaikan lebih dari 20% sejak pertengahan Agustus. Namun, sinyal yang paling mencolok adalah bank-bank sentral sendiri sedang mengakumulasi emas dengan laju tercepat dalam setengah abad terakhir. Selama periode 2022-2024, pembelian bersih emas oleh bank-bank sentral telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, melampaui ambang batas 1.000 ton per tahun. Dorongan utama di balik peningkatan ini berasal dari Asia, terutama Tiongkok. Bersamaan dengan itu adalah India, Jepang, dan pasar-pasar berkembang secara luas. Hanya pada bulan Agustus 2025 saja, bank-bank sentral telah menambahkan 19 ton emas ke cadangan global. Bank Nasional Polandia telah membeli tambahan 67 ton hingga akhir Agustus, menjadikannya pembeli emas terbesar sejak awal tahun ini. Apa alasan dibalik langkah ini? Itu adalah strategi diversifikasi cadangan. Porsi dolar dalam total cadangan devisa global telah menurun dari 65% satu dekade lalu menjadi di bawah 58% saat ini. Bank-bank sentral secara terbuka mengurangi kepemilikan obligasi Treasury Amerika Serikat, sekaligus meningkatkan cadangan emas. Ini bukan spekulasi. Ini adalah pengakuan institusional bahwa peran dolar sebagai satu-satunya aset cadangan sedang menuju akhir. Arus masuk ke ETF emas fisik telah mencapai rekor tertinggi pada bulan September 2025. ETF emas global telah mencatat arus masuk bulanan terbesar dan kuartal terkuat dalam sejarah, dengan total 26 miliar dolar Amerika. Emas tidak menghasilkan arus kas. Ia tidak memberikan dividen. Nilainya berasal dari satu faktor tunggal, yaitu sebagai penyimpan daya beli yang independen dari kredibilitas pemerintah. Dalam konteks utang publik yang secara matematis tidak berkelanjutan dan independensi bank sentral dipertanyakan, karakteristik tersebut menjadi tak ternilai. Kategori aset ketiga terdiri dari ekuitas berorientasi nilai, yang dibedakan oleh basis aset berwujud dan kekuatan penetapan harga yang tangguh. Dalam periode gejolak ekonomi, tidak semua investasi ekuitas menunjukkan ketahanan atau kinerja yang sebanding. Ekuitas berorientasi pertumbuhan, terutama perusahaan teknologi dengan pendapatan saat ini yang dapat diabaikan dan proyeksi keuntungan masa depan yang spekulatif.
cenderung goyah secara signifikan di tengah inflasi yang meningkat. Nilai intrinsik perusahaan-perusahaan ini semata-mata didasarkan pada arus kas yang diantisipasi di masa depan yang jauh. Penggandaan tingkat diskonto selalu mengurangi separuh nilai sekarang yang diatribusikan pada proyeksi pendapatan masa depan tersebut. Hasil ini adalah konsekuensi matematis yang fundamental. Tahun 2022 memberikan demonstrasi yang jelas dan tak terbantahkan dari prinsip ini. Ekuitas di sektor teknologi mengalami depresiasi sebesar 31,5%. Meta Platforms secara khusus melihat valuasinya anjlok sebesar 64,2%. Sebaliknya, saham nilai yang dicirikan oleh aset berwujud substansial, generasi arus kas langsung, dan kekuatan penetapan harga yang melekat secara konsisten memberikan kinerja yang unggul. Tidak seperti rekan-rekan pertumbuhan mereka, perusahaan berorientasi nilai memperoleh sebagian besar arus kas mereka di masa sekarang, daripada mengandalkan proyeksi masa depan yang jauh seperti tahun 2030. Dalam lingkungan inflasi, perusahaan-perusahaan ini kurang rentan terhadap efek merugikan dari tingkat diskonto yang tinggi. Yang terpenting, bisnis yang memiliki aset berwujud dan kekuatan penetapan harga cakap dalam mengalihkan peningkatan biaya kepada konsumen, sehingga menjaga margin keuntungan real mereka. Ekuitas sektor energi menawarkan ilustrasi paling meyakinkan dari fenomena ini. Arus pendapatan perusahaan-perusahaan ini secara intrinsik terkait dengan fluktuasi harga komoditas energi. Secara historis, selama periode inflasi yang signifikan, saham energi telah melampaui inflasi dalam 74% kasus, menghasilkan rata-rata pengembalian real tahunan sebesar 12,9%. Dana investasi real estate (REIT) yang memiliki properti operasional dan perjanjian sewa yang memungkinkan kenaikan sewa juga menunjukkan kinerja yang tangguh. REIT ekuitas secara historis telah melampaui inflasi dalam 66% periode yang diamati, mencapai rata-rata pengembalian real sebesar 4,7%. Jika kontrak sewa kantor atau industri mencakup klausul untuk penyesuaian sewa yang diindeks terhadap inflasi, arus pendapatan REIT secara otomatis meluas seiring dengan percepatan inflasi, sehingga menjaga pendapatan real. Sejak tahun 1928, ekuitas nilai secara konsisten melampaui ekuitas pertumbuhan, menunjukkan kinerja unggul rata-rata tahunan sebesar 4,5%. Pada saat tekanan inflasi, perbedaan kinerja ini meluas secara signifikan. Di tengah puncak krisis minyak tahun 1974, saham-saham berorientasi nilai memberikan imbal hasil yang menguntungkan, sangat kontras dengan kemerosotan saham-saham pertumbuhan. Saat ini, kekuatan pasar yang serupa kembali menampakkan diri. Secara khusus, transaksi ekuitas swasta yang dicirikan oleh beban utang besar dari pembelian dengan leverage menghadapi kerentanan yang meningkat. Seiring dengan suku bunga yang telah berlipat ganda dari titik terendah era pandemi, beban gabungan pembayaran bunga tunai dan pajak kini menyerap hampir seluruh EBITDA bagi banyak perusahaan. Sebaliknya, saham-saham nilai yang dibedakan oleh leverage yang moderat, aset produktif yang nyata, dan otoritas penetapan harga yang melekat dalam sektor barang-barang penting, secara strategis siap untuk menjaga dan meningkatkan daya beli. Titik ini memungkinkan kita untuk menghubungkan preseden historis dengan lanskap kontemporer. Profil ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2025 mencerminkan karakteristik yang sama yang diamati sebelum setiap krisis signifikan yang telah kita teliti. Indikator utama, ambang batas dominasi fiskal telah terlampaui. Pembayaran utang nasional diproyeksikan akan menelan biaya 970 miliar dolar dalam pembayaran bunga selama tahun fiskal 2025. Angka ini mewakili peningkatan hampir 3 kali lipat dari 345 miliar dolar yang dikeluarkan pada tahun 2020. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 1,8 triliun dolar setiap tahun pada tahun 2035. Jumlah yang mencengangkan sebesar 1,8 triliun dolar. Hampir 2 kali lipat pengeluaran pertahanan kita akan dialokasikan semata-mata untuk melayani utang yang ada. Ini merepresentasikan dominasi fiskal. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, biaya pembayaran utang melonjak, memaksa pemerintah untuk mengambil pinjaman tambahan, sehingga memulai lingkaran umpan balik negatif yang terus-menerus.
Indikator kedua kita adalah suku bunga real telah bergeser ke wilayah positif. Untuk jangka waktu yang lama, inflasi secara konsisten melampaui suku bunga nominal, yang berarti suku bunga real secara efektif negatif. Dinamika ini memungkinkan pemerintah untuk dengan mudah mengikis beban utangnya melalui inflasi. Era itu telah berakhir. Suku bunga real kini positif secara kokoh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, biaya pembayaran utang pemerintah meningkat, bukannya berkurang. Kondisi ekonomi yang menguntungkan, yang memungkinkan utang publik berkembang dengan laju yang lebih lambat daripada ekonomi secara keseluruhan, kini telah terbalik. Tanpa surplus fiskal, suatu kondisi yang belum dicapai Amerika Serikat sejak tahun 2001, akumulasi utang secara inheren menjadi eksponensial secara matematis. Bank sentral tidak lagi dapat secara kredibel berkomitmen untuk memprioritaskan stabilitas harga karena dinamika utang pemerintah yang berlaku memaksa sikap akomodatif. Indikator keempat kita, percepatan diversifikasi cadangan. Secara global, bank-bank sentral mendiversifikasi kepemilikan cadangan mereka dari dolar Amerika Serikat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak akhir Perang Dunia II. Proporsi dolar dalam cadangan global telah menurun dari 65% menjadi 58% hanya dalam satu dekade. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Turki secara sistematis telah melepaskan diri dari obligasi Treasury Amerika Serikat, secara bersamaan meningkatkan cadangan emas mereka dan melakukan perdagangan internasional menggunakan mata uang nasional mereka sendiri. Ini tidak didorong oleh sikap ideologis, melainkan ini merepresentasikan realokasi modal strategis oleh para profesional moneter berpengalaman yang mengantisipasi pergeseran ekonomi di masa depan. Indikator kelima mengkonfirmasi rusaknya model portofolio tradisional 60/40. Penurunan serentak pasar saham dan obligasi pada tahun 2022 bukanlah sekadar anomali. Sebaliknya, ini menandakan pergeseran paradigma yang fundamental. Dalam iklim di mana inflasi menjadi pendorong ekonomi utama dan integritas fiskal pemerintah dipertanyakan, korelasi terbalik yang lazim antara saham dan obligasi justru berbalik. Alih-alih saling melindungi, kedua kelas aset ini justru mengalami depresiasi secara bersamaan. Tahun 2022 menjadi kali keempat sejak 1973, di mana baik pasar saham maupun aset pendapatan tetap mencatat imbal hasil negatif secara bersamaan dalam kurun waktu 12 bulan. Inilah yang kini menjadi realitas ekonomi yang tak terhindarkan. Kalkulasi keuangan yang mendasarinya sudah tidak lagi relevan. Alokasi portofolio konvensional 60/40 terbukti tidak efektif di bawah rezim yang didominasi oleh kebijakan fiskal. Lantas, perkembangan apa yang bisa kita antisipasi? Kita bisa mengidentifikasi 3 skenario potensial yang berbeda. Skenario pertama melibatkan proses konsolidasi fiskal. Kemungkinan skenario ini terjadi dinilai rendah. Ini berarti Kongres memperlakukan reformasi fiskal yang kredibel, yang memadukan peningkatan pendapatan dengan pengurangan pengeluaran pemerintah. Tingkat utang publik kemudian akan stabil kembali. Nilai dolar Amerika Serikat akan menguat. Kepercayaan investor dan pasar akan pulih. Skenario semacam itu masih berada dalam ranah kemungkinan teoretis. Dari perspektif politik, hal itu sama tidak mungkinnya. Skenario potensial kedua kita, penekanan fiskal, probabilitas yang cukup moderat, pergeseran yang bertahap. Mata uang nasional mengalami devaluasi yang progresif. Suku bunga real dipertahankan di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi melalui tekanan inflasi yang terkelola. Negara secara progresif mengurangi kewajiban utangnya melalui langkah-langkah inflasi yang secara bersamaan mengikis daya beli para pemegang tabungan. Ini merupakan manifestasi yang lebih terkontrol
atau pendaratan lunak dari kemerosotan fiskal. Strategi ini secara mencolok diterapkan oleh Inggris pasca krisis sterling mereka pada tahun 1976. Meskipun berat, hal ini masih berada dalam ranah kendali. Dalam kerangka kerja khusus ini, ketiga kategori aset yang sebelumnya disorot terus menunjukkan kinerja superior. Lahan pertanian mengalami peningkatan nilai. Emas mempertahankan daya beli intrinsiknya di tengah devaluasi mata uang. Perusahaan yang dicirikan oleh aset berwujud dan atribut saham nilai mampu mengalihkan biaya yang meningkat kepada klien mereka. Potensi hasil ketiga. Krisis yang akut dan parah. Probabilitas kejadian ini berada pada lintasan yang meningkat. Kepercayaan terhadap instrumen utang negara dengan cepat memburuk. Insiden pemicu, khususnya gejolak geopolitik yang signifikan. Penurunan penilaian kelayakan kredit negara. Lelang obligasi treasury yang gagal mendorong investor internasional untuk melepaskan kepemilikan mereka. Dolar Irish Tech mengalami penurunan nilai yang signifikan. Tekanan inflasi semakin menguat. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, menghadapi dilema yang tak terpecahkan. Menaikkan suku bunga yang berisiko menyebabkan insolvensi pemerintah atau mengakomodasi yang justru mengikis nilai intrinsik mata uang. Jalur ini mencerminkan pengalaman Republik Weimar, krisis Argentina, sebuah pola berulang yang telah kita dokumentasikan dengan cermat sebanyak 3 kali dalam 100 tahun terakhir. Dalam kondisi seperti itu, reposisi modal berubah menjadi eksodus yang panik. Portofolio investasi konvensional mengalami kerugian yang menghancurkan. Pelestarian kekayaan hanya dapat dicapai melalui aset berwujud, instrumen moneter alternatif, dan ekuitas berorientasi nilai yang memiliki daya tawar harga yang sesungguhnya. Tren yang jelas ini sudah mulai terlihat. Akuisisi Bill Gates atas 242.000 hektar lahan pertanian melampaui spekulasi belaka. Sebaliknya, ini merepresentasikan penempatan strategis yang terhitung cermat oleh salah satu manajer modal paling cerdik di dunia. Bank-bank sentral yang mengakuisisi 1.000 ton emas setiap tahun dengan laju 2 kali lipat dari akumulasi sebelumnya bukanlah sekedar kepatuhan pada tradisi. Ini menandakan persiapan institusional yang mendalam.